Horas, selamat pagi saudara-saudaraku. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang saya bacakan di dalam surat Filipi pasal 1 ayat 9. Demikianlah dikatakan, dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, surat Filipi ini lebih terkenal dengan nama surat sukacita. Ada 15 kali kata sukacita atau bersukacita, dan intinya pasal 4 ayat 4a, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Yang luar biasa dalam firman yang kita dengar tadi, justru Rasul Paulus yang menulis surat ini di dalam keadaan terpuruk, tidak menyenangkan ya, secara fisik, karena dia ada di dalam penjara. Tapi dia dimampukan Tuhan mengatakan kepada semua jemaat di Filipi supaya mereka senantiasa hidup dalam sukacita. Itulah iman, itulah hidup di dalam Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang senantiasa di dalam iman, di dalam Yesus Kristus, apa dikatakan? Dia tidak lupa untuk senantiasa berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Sebagaimana doa Apostol Paulus, doa dari Rasul Paulus yang baru kita dengar, apa dikatakan? Inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Maknanya adalah kalau seseorang sudah hidup dalam kasih Kristus Yesus, dia disebut orang yang kaya, bahkan yang terkaya. Mengapa? Hanya orang-orang di dalam kasih Kristus Yesuslah dimampukan Tuhan. Moto hidupnya adalah memberi. Dan terbukti bukan bagaimana kasih Allah akan kita manusia ini, dia rela datang ke dunia ini. Hanya satu, supaya kita semuanya memperoleh sukacita, damai sejahtera, memperoleh kemenangan, bahkan keselamatan yang luar biasa. Karena itu setiap orang yang hidup di dalam kasih Tuhan oleh doa Paulus tadi, maka dia dimampukan untuk memberi perhatian, memberi apalagi waktu, tenaga, pikiran. Bahkan seperti Rasul Paulus, dia juga dimampukan Tuhan memberikan nyawanya. Itulah hal yang luar biasa dari doa Paulus ini ke jemaat Filipi, supaya jemaat Filipi juga dimampukan untuk hidup memberi, sehingga hanya orang-orang yang hidupnya untuk memberi. Disitulah juga dia diingatkan untuk senantiasa hidup di dalam doa. Dan orang-orang yang senantiasa hidupnya dalam doa, apa yang terjadi dalam kesehariannya? Dia selalu dekat kepada Tuhan. Bahkan Tuhan menginginkan kita semuanya agar menjadi sahabatnya. Inilah luar biasa kabar baik dari Injil, lihat, dari kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi orang-orang yang bergembira. Kenapa? Karena kita dekat kepada Tuhan. Apalagi kalau kita sudah dekat kepada Tuhan, dengan kita berdoa, maka kita juga dimampukan untuk mengakui otoritas Allah, bahwa dialah Allah yang maha kuasa, dialah Allah yang maha pengasih, dialah Allah yang maha hadir. Karena itu jangan kita pikirkan, wah saya sudah tidak diperhatikan, tidak dihiraukan Tuhan, karena saya sudah berapa lama hari ini menderita, kena PHK, sakit penyakit, ya. Ternyata tidak demikian Tuhan kita. Meskipun sekian miliar penduduk dunia ini
Dia hadir di mana-mana. Tidak pernah Dia membiarkan kita sendiri. Dan itulah kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam doa, maka kita pun mengakui otoritas, yaitu kuasa Allah. Apalagi dengan mengakui kekuasaan Tuhan, maka kita juga terdorong untuk apa? Berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Hanya dari Dialah yang mampu menolong kita, bukan untuk hidup sekarang ini saja, juga hidup di kemudian hari, hidup di masa depan, bahkan juga hidup selama-lamanya. Dia anugerahkan kepada kita. Itulah indahnya orang hidup di dalam doa. Dalam kesehariannya, dia dekat kepada Tuhan, dia mengakui dia berkuasa atas hidupku, atas masa depanku, dan juga dia dimampukan. Apapun persoalannya, pasti dia berserah kepada Tuhan. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat sedetik pun. Ayo, terimalah kabar baik hari ini, minggu ini, karena Tuhan terus terbuka tangannya, mengajak kita semuanya. Hanya tinggal di dalam kasih-Nya, hidup saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Betapa kami Tuhan tidak bersyukur, begitu mendalamnya Tuhan. Bagaimana kasih-Mu, keterbukaan-Mu kepada kami, kerelaanmu Tuhan. Sebagaimana doa Rasul Paulus ke jemaat Filipi, demikian juga Tuhan, Engkau ingatkan kami, hanya orang-orang yang senantiasa hidupnya berdoa, dia merasakan dekat kepada Tuhan, akrab kepada Tuhan, dan juga mengakui otoritas, kekuasaan Allah. Engkaulah satu-satunya Allah yang maha kuasa, yang mampu memberikan terbaik dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau telah sediakan kehidupan yang selama-lamanya. Hanya orang-orang yang senantiasa hidupnya berdoa dekat kepada Tuhan, maka dia senantiasa berharap hanya kepada Tuhan saja, berserah hanya kepada Tuhan saja. Karena kami mengakui dan percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat sedetik pun. Terima kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, karena Engkaulah yang senantiasa tinggal diam dalam kami, dan kami tinggal di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.